Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Fearless Soul of War yang bercerita tentang seorang pemuda bernama Kinan yang tanpa sengaja mendapatkan kekuatan tinju naga api dari batu Raja Iblis yang menjadi rebutan dua kekuatan besar dunia persilatan. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. Let's check it out. Awal scene dimulai dengan sebuah upacara pemujaan batu Raja Iblis oleh para anggota sekte kegelapan agar Kitian sang ketua dapat menjadi muda kembali dan mendapatkan kekuatan yang maha dahsyat. Namun di tengah pemujaan yang berlangsung, rupanya tindakan sekte kegelapan itu sedang diamati oleh sekte Kunlun yang ingin menggagalkan aksi pemujaan tersebut. Dan saat Kitian berhasil menyerap sedikit energi dari batu Raja Iblis, dia pun berubah menjadi muda kembali. Namun, saat dia ingin menyerap batu Raja Iblis seluruhnya, tiba-tiba Kitian terpental oleh kekuatan batu iblis tersebut. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh sekte Kunlun untuk menyerang kerumunan sekte kegelapan dengan tujuan untuk merebut batu Raja Iblis yang diincarnya. Dalam penyerangan itu, pada awalnya sekte Kunlun berada di atas angin dengan menumbangkan banyak pasukan sekte kegelapan yang mengikuti upacara pemujaan itu. Namun, keadaan berubah menjadi kacau setelah para tetua sekte kegelapan mulai ikut dalam pertarungan dan membuat para anggota sekte Kunlun dapat dikalahkan satu persatu oleh para anggota sekte kegelapan. Melihat keadaan yang semakin kacau, Ying-Er pun akhirnya bisa mengambil batu Raja Iblis dari tengah altar dan membuat dia diincar oleh Kitian yang sama-sama menginginkan batu tersebut. Namun, aksi Kitian itu dihalangi oleh ketua sekte Kunlun yang akhirnya mengorbankan dirinya agar Ying-Er dapat melarikan diri dari markas sekte kegelapan. Scene pun berpindah pada seorang pemuda bernama Kinan yang berpura-pura menjadi pembasmi siluman untuk mendapatkan uang dari warga kota. Di sana, dia bekerja sama dengan rekannya yang bernama Mancu yang berpura-pura menjadi siluman babi dan meneror semua warga kota yang ada di sana. Dan setelah semuanya tampak kacau, Mancu pun bergegas lari masuk ke dalam sebuah sumur agar Kinan terlihat seperti sudah menangkap siluman babi di dalam sumur itu. Dan kemudian, saat Kinan akan menerima imbalan sejumlah uang dari sang tetua kota, tiba-tiba dari sumur tersebut keluar siluman sungguhan yang langsung menyerang para warga kota. Melihat hal itu, Kinan pun tak tinggal diam dan berusaha memukul siluman itu dengan kayu, namun tidak mempan sama sekali. Dan pada saat siluman itu menyerang Kinan dengan berkali-kali membantingnya, tiba-tiba datanglah Ying-Er di sana dan menembakkan jurus petir yang langsung mengenai tubuh siluman itu. Dan kemudian, sang siluman yang marah berusaha untuk menyerang Ying-Er dengan sekuat tenaga, namun usahanya itu harus gagal oleh kekuatan kungfu Ying-Er dan juga jurus sambaran listrik Ying-Er yang harus dihindarinya. Dan pada suatu kesempatan, Ying-Er pun akhirnya berhasil menyambar siluman itu dengan petir pamungkasnya hingga siluman itu pun mati seketika. Dan setelah kejadian itu, sebagai permintaan terima kasih, sang tetua kota pun menjamu Ying-Er ke rumahnya untuk sekedar beristirahat sejenak. Sedangkan untuk Kinan dan Mancu, sang tetua pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar mereka berdua karena sudah berani menipunya. Scene pun berlanjut pada Kinan yang lukanya tiba-tiba sembuh seketika berkat segel yang dibawanya. Dan setelah itu, Kinan dan Mancu pun merencanakan untuk mencuri di kediaman sang tetua
karena telah menghajarnya sebelumnya. Namun, saat mereka telah masuk di dalam, tiba-tiba mereka melihat sang tetua sedang mengintip Ying-er yang sedang mandi. Kinan yang usil kemudian mengagetkan sang tetua hingga pingsan, dan kemudian malah ikut mengintip Ying-er hingga mereka pun ketahuan dan disambar dengan petir Ying-er. Chin pun berlanjut pada siluman kalajengking yang sedang mencari Ying-er yang telah mencuri batu Raja Iblis dan malah menemukan bangkai siluman ikan yang telah dikalahkan oleh Ying-er. Dan di saat Ying-er sedang menginterogasi Kinan dan Manchu yang ketahuan mengintipnya, tiba-tiba dia diserang oleh siluman kalajengking yang sudah mengincarnya sejak lama. Kesempatan itu pun lalu digunakan Kinan untuk lepas dari sekapan dan malah mencuri makanan yang berada di situ. Namun tanpa diduga, saat Ying-er bertarung dan berebut batu Raja Iblis, batu itu pun terlempar ke arah Kinan yang penasaran dan langsung memegangnya. Dan ajaibnya, batu Raja Iblis itu tiba-tiba terbang dan masuk ke dalam mulut Kinan dan langsung tertelan olehnya. Tak terima karena batu Raja Iblis yang dimakan oleh Kinan, siluman kalajengking pun mencoba mengejarnya, namun akhirnya harus mati oleh jurus sambaran petir yang dimiliki Ying-er. Chin pun berlanjut pada Win Chun sang wakil ketua sekte kegelapan yang melapor pada Kitian bahwa siluman kalajengking berhasil dihabisi oleh Ying-er, dan karena itu Kitian pun memberi perintah pada Win Chun untuk mengumpulkan para jenderal siluman untuk mendapatkan batu Raja Iblis bagaimanapun caranya. Dan setelah menerima panggilan dari Win Chun sang wakil sekte kegelapan, sepasang siluman ular, siluman laba-laba dan juga siluman mantis memenuhi panggilan itu untuk memburu Ying-er dan juga Kinan yang membawa batu Raja Iblis. Di tempat lain, diceritakan bahwa Kinan telah sampai ke desanya dan membagi-bagikan makanan yang telah dicurinya pada warga desa. Dan saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah Ying-er yang kesal dan memaksa Kinan untuk mengembalikan batu Raja Iblis yang dikira disembunyikan oleh Kinan dan menyiksa mereka dengan sabaran petir sampai mereka pun jadi gosong. Sementara itu, para jenderal siluman ternyata sudah menemukan lokasi persembunyian Kinan dan mulai membantai seisi desa tersebut. Dan hal itu pun membuat keadaan desa menjadi kacau saat para warga desa bertumbangan dibantai oleh para jenderal siluman. Kinan yang mengetahui bahwa desanya diserang, kemudian berusaha melindungi salah satu anak hingga dia pun hampir terbunuh dan akhirnya diselamatkan oleh jurus sambaran listrik dari Ying-er. Dan sejurus kemudian, Ying-er pun kemudian dikeroyok oleh 4 jenderal siluman yang menginginkan batu Raja Iblis yang dibawa oleh Ying-er. Dan keadaan Ying-er yang sendirian tentu saja hanya menjadi bulan-bulanan 4 jenderal siluman yang bersama-sama menghajarnya dari berbagai sudut, hingga Ying-er pun kesulitan dalam menghadapi keempat orang tersebut. Dan pada saat Ying-er lengah, keempat jenderal siluman itu pun akhirnya berhasil meringkus Ying-er hidup-hidup untuk langsung menginterogasinya. Chin pun berlanjut pada Ying-er yang sedang diinterogasi oleh siluman mantis. Dan pada saat siluman mantis mulai membunuh orang desa satu persatu, Kinan pun mengaku bahwa batu Raja Iblis berada di dalam perutnya. Hal itu pun membuat siluman mantis marah dan menyuruh para anak buahnya membunuh semua warga desa. Dan setelah itu, dia pun menendang Kinan hingga terjatuh. Kinan yang melihat bahwa para warga desa mulai dibantai oleh sekte kegelapan, secara tidak sengaja membangkitkan energi batu Raja Iblis di tubuhnya
dan membunuh siluman mantis hanya dalam satu pukulan. Dan kejadian itu pun akhirnya membuat siluman ular dan siluman laba-laba memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Setelah kejadian itu, lengan Kinan diceritakan telah terluka parah akibat tidak mampu menahan ledakan kekuatan batu Raja Iblis. Dan saat kekuatan Raja Iblis akan mempengaruhi dirinya, tiba-tiba lengannya ditangkap sebuah benang dan dia pun dihajar dengan sebuah gada raksasa. Rupanya, kedua orang yang menyerang Kinan adalah saudara seperguruan Ying Er yang bernama Gaonan dan Mingse, yang kemudian mengetahui fakta dari Ying Er bahwa Kinan telah menelan batu Raja Iblis yang direbutnya dari sekte kegelapan. Untuk itu, Gaonan pun memberi Kinan obat pencuci perut yang menyebabkan Kinan beol tanpa henti, namun tetap saja batu tersebut tidak mau keluar. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya berpamitan dengan warga desa dan memutuskan untuk membawa Kinan ke rumah seorang pertapa suci yang bisa menyembuhkan berbagai macam hal aneh. Dan di tengah perjalanan, mereka pun dihadang oleh sebuah perisai energi yang melindungi kediaman pertapa suci tersebut. Saat berada di depan perisai itu, Gaonan yang sombong mencoba menembus perisai itu, namun tidak berhasil. Namun, beda cerita ketika Kinan membukanya dengan sebuah kunci yang diberikan oleh warga desa. Tiba-tiba perisai itu pun terbuka dengan sendirinya. Scene pun berlanjut pada Kinan dan Ying Er yang telah sampai di kediaman pertapa sakti. Di sana, dia pun memohon pada sang pertapa untuk menyembuhkan lengannya yang telah rusak dan juga mengeluarkan batu Raja Iblis dari tubuhnya. Dan sebelum dimulainya ritual, Kinan pun menitipkan segel sakti, warisan dari orang tuanya dahulu kepada Ying Er yang dipercaya olehnya. Ritual itu pun diceritakan berlangsung berhari-hari untuk menyembuhkan tubuh Kinan dan mengeluarkan batu Raja Iblis, namun belum juga menampakkan hasil. Hingga pada suatu ketika, lokasi Kinan dan Ying Er pun ketahuan oleh Kitian dan para jenderal siluman sekte kegelapan yang langsung menyerang kediaman sang pertapa sakti. Saat itu, para pasukan sekte kegelapan tidak menimbulkan kesulitan berarti bagi Ying Er dan kawan-kawan, karena dengan ilmu kesaktian yang mereka miliki tentunya lebih tinggi daripada para anak buah sekte tersebut. Pasukan yang menyerang membabi buta pun satu persatu dapat dilumpuhkan oleh Ying Er dan kawan-kawan dengan mudah dan tanpa hambatan berarti. Dan ketika Ying Er menyerang Kitian dengan serangan listriknya, tiba-tiba para jenderal siluman masuk ke dalam arena tempur dan membantu Kitian sang ketua sekte kegelapan. Saat itu, siluman laba-laba yang mencoba menyerang Ying Er secara membabi buta dapat dihentikan Ying Er dengan jurus listriknya. Namun pada suatu ketika, Ying Er pun dapat membalikkan keadaan dengan menyerangnya dengan ilmu pamungkasnya, hingga siluman laba-laba pun mati seketika. Pertarungan pun berlanjut pada Gaonan dan Mingse yang diserang oleh sepasang siluman ular. Sampai suatu ketika, Mingse pun berhasil menangkap ekor ular wanita, dan Gaonan juga berhasil menginjak ekor ular jantan yang menggeliat di tanah. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Mingse untuk menghimpun kekuatan dan menghantam sepasang ular tersebut dengan gada raksasanya hingga mereka pun mati mengenaskan. Dan di saat para jenderal siluman telah kalah, Ying Er dan kawan-kawan pun mencoba mengeroyok Kitian yang ada di sana.
Namun naasnya, ilmu kesaktian mereka bertiga tidak ada yang sanggup mengalahkan kekuatan iblis Kitian yang sempat didapatkannya dari batu Raja Iblis, yang menyebabkan mereka satu persatu tumbang oleh kekuatan Raja Iblis milik Kitian yang berada di atas angin. Dan ketika Ying-er telah tertangkap oleh Kitian, tiba-tiba Kinan pun datang menyelamatkan Ying-er dengan kekuatan barunya. Serangan demi serangan Kinan sekarang rupanya dapat menandingi kekuatan Raja Iblis yang dimiliki oleh Kitian sekarang. Dan meskipun Kitian dapat menghindari dan menangkis hampir semua jurus tinju naga emas dari Kinan, namun kekuatan itu terbukti mampu membuat Kitian terpojok dan tidak bisa melancarkan jurus iblisnya. Hingga di suatu ketika, Kinan pun akhirnya mampu mengecoh Kitian dengan gerakannya dan langsung melancarkan tinju pamungkasnya, hingga Kitian pun akhirnya mati seketika. Scene pun berlanjut dengan adegan pertapa sakti yang membantu Kinan dengan mentransfer energi murni setelah pertempuran. Namun Ying-er yang curiga segera mendobrak bilik sang pertapa, hingga terungkaplah fakta bahwa si pertapa sakti adalah Wing Chun yang membantu Kitian menguasai tubuh Kinan. Dan selanjutnya, Kitian yang telah menguasai tubuh Kinan akhirnya menyerang Ying-er dan kawan-kawan dengan energi iblisnya yang telah sempurna. Namun, saat Kitian berhasil mencekik Ying-er dan kawan-kawan di udara dengan energi iblisnya, Ying-er pun tanpa sengaja menjatuhkan segel sakti milik Kinan. Dan saat Kinan melihatnya, perlahan-lahan jiwa Kinan di dalam tubuhnya mulai memberontak dari jiwa Kitian. Tak tinggal diam, Wing Chun pun berusaha menyerang Kinan, namun musnah dalam sekali serangan oleh Kinan. Pertarungan antara jiwa Kinan dan Kitian pun terus terjadi, hingga akhirnya Kinan pun memutuskan untuk masuk ke dalam tungku perapian dan mengorbankan dirinya sendiri demi membunuh jiwa Kitian. Dan di dalam tungku, akhirnya jiwa Kitian tidak sanggup menghadapi panasnya api yang membakar jiwanya hingga musnah. Namun tanpa diduga, pada akhirnya Kinan pun mampu keluar dari tungku tersebut dan mengalahkan Kitian yang jahat dan menguasai batu Raja Iblis yang menjadi kekuatan berwujud api sakti di tangannya. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan Sobat Film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa Sobat Film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.